Hai Sobat Donghua. Tara-tara merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subrek dan Likenyakak. Terima kasih. Yuk gasken. Dengan karakteristik Bufan, senjata yang paling cocok untuknya adalah busur dan anak panah, dan tembakan jarak jauh. Musuh ingin mengejar, tetapi tidak bisa mengejar, dan tidak bisa berlari. Selama memanah satu tangan dipraktikkan, Bufan pasti bisa menjadi iblis yang tidak bisa diselesaikan yang membuat semua musuh sakit kepala. Mendengarkan cetak biru yang digambarkan oleh Chu Xingyun, Bufan juga bersinar dengan kedua mata, tetapi segera ia berkecil hati. Sejak memuarnya, Bufan telah mempraktikkan ilmu pedang, bukan hanya Bufan. Manusia di seluruh alam semesta, yang praktik dasarnya adalah ilmu pedang, jarang terjadi, dengan sedikit pengecualian. Selama ribuan tahun, Xianting telah menyimpulkan bahwa itu adalah yang paling cocok untuk manusia dan memiliki ambang terendah. Hampir semua orang bisa berlatih, tidak ada batasan untuk itu adalah Kendo. Sejak kecil, semua seni bela diri pencerahan adalah Kendo, dan sampai sekolah, mereka masih belajar Kendo. Meskipun senjata lain juga terlibat, tetapi subjek utama pasti Kendo, seni bela diri lainnya, lebih hanya untuk memahami. Tentu saja, setelah mencapai institusi pendidikan tinggi seperti Akademi Jiuxiao, itu masih akan dibagi menjadi mata pelajaran, banyak seni bela diri hanya cocok untuk senjata lain dan dapat dimodifikasi. Akademi Jiuxiao tidak pernah menjadi subjek Kendo. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membiarkan Bufan meninggalkan pedang dan memperbaiki busur. Tetapi pada akhirnya, Chu Xingyun membujuk Bufan, bukan karena seberapa baik Chu Xingyun bisa persuasif, tetapi karena orang pintar selalu lebih mudah untuk membedakan pro dan kontra. Tidak ada masalah bagi Bufan untuk terus berlatih Kendo, tetapi bahkan jika ia memiliki senjata sihir, itu masih tidak akan mengubah apapun. Bukankah itu memungkinkan orang lain untuk hanya memiliki tentara sihir? Kesenjangan adalah kesenjangan, dan kerugian inheren Swift 3 ekor tidak pernah bisa dikompensasi. 3 ekor Swift, yang tercepat di dunia. Tapi kekuatan batas disertai dengan barang-barang lainnya yang biasa-biasa saja. Tanpa semangat bela diri, tidak ada kekurangan penyesalan. Semakin tinggi semangat bela diri, yang lain harus sangat biasa-biasa saja, bahkan semangat bela diri kelas 9 sama sekali tidak terkecuali. Karena kecepatan Bufan bukan kecepatan ledakan, tidak ada jalan keluar untuk berlatih Kendo. Tapi itu bukan kasus untuk merevisi haluan dan panah. Meskipun dia hanya mencoba-coba sedikit haluan sebelumnya, dia pada dasarnya harus memulai dari awal, dan kerugiannya tampaknya besar. Tetapi sebenarnya tidak demikian, untuk berlatih kepada Kaisar Wu Realm, Anda dapat hidup selama ribuan tahun. Dibandingkan dengan 19 tahun sebelumnya yang hilang, waktu dalam beberapa ribu tahun berikutnya lebih penting. Selama Anda mau bekerja keras, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bagi mereka yang ingin sukses, memilih arah yang benar dan menemukan jalan yang benar jelas lebih penting daripada kerja keras. Menghadapi argumen Chu Xingyun, Bufan awalnya tidak berkomitmen, dan tidak dibujuk. Setelah Chu Xingyun memberi contoh, Bufan akhirnya dibujuk untuk merevisi busur dan panahnya. Kehidupan manusia seperti berlayar di atas air. Memilih arah yang benar adalah berlayar di sepanjang air, bahkan jika Anda tidak bekerja keras, arus akan membawa Anda di sepanjang jalan. Dan sekali arah yang salah dipilih, itu adalah untuk berlayar melawan arus. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, Anda pasti akan maju perlahan, dan jika Anda sedikit rileks, Anda akan mundur. Yang satu berbaring di tanah untuk waktu yang lama, dan yang lainnya berlari cepat, tetapi terus-menerus mundur. Ini adalah pentingnya arah. Melihat Bufan akhirnya yakin, Chu Xingyun merasa lega. Dia benar-benar takut bahwa Bufan terlalu keras kepala. Akibatnya, masa depannya benar-benar sulit untuk melihat harapan. Sejauh menyangkut air, ini sebenarnya hanya sebuah konsep, tampaknya masuk akal, tetapi itu belum tentu satu-satunya kebenaran. Dalam banyak kasus, sementara berlayar melawan arus mungkin tampak berat, itu adalah yang paling dekat dengan target. Mengambil Chu Xingyun sebagai contoh, jalan yang harus dilaluinya selalu mundur, meskipun sulit, keuntungannya adalah yang terbesar. Semakin keras lingkungan, semakin banyak olahraga yang dilakukan orang tersebut, walaupun kecepatan latihannya bukan yang tercepat, itu pasti yang paling padat. Setelah mengkonfirmasi modifikasi busur dan anak panah, Bufan kembali ke akun militernya dan berusaha keras untuk memikirkannya.
Lagi pula, cara Bu Fan adalah berjalan sendiri, pemanah macam apa yang dia inginkan hanya dapat dipertimbangkan sendiri, tidak ada yang bisa membantunya. Setelah mengirim Fan, Chu Xingyun dibilas, dan kemudian bergegas menuju akun Akademi Jiuxiao. Menjelang siang, penilaian secara resmi berakhir, dan semua kandidat langsung dilarikan kembali. Awalnya ada 100 kandidat yang ditugaskan di kamp militer ini, tetapi hanya ada lebih dari 50 kandidat yang berdiri di sini hidup-hidup saat ini. Hampir setengah dari kandidat meninggal di medan perang dan tidak akan pernah kembali. Dari lebih dari 50 kandidat, hanya 36 yang berhasil diselesaikan, dan yang lainnya gagal menyelesaikan tugas dan akhirnya gagal diterima di Akademi Jiuxiao. Di bawah organisasi pengawas, para kandidat yang tersingkir dengan cepat pergi melalui lingkaran teleportasi. Calon yang telah meninggal dalam perang juga telah mengirim pemberitahuan perang kepada keluarga mereka. Menurut aturan, keluarga mereka akan menerima pensiun yang murah hati. Pada akhirnya, ada 36 kandidat yang berhasil menyelesaikan 100 Monsters. Di bawah pengawasan penyelia, semua orang melewati susunan teleportasi dan kembali ke kota Jiuxiao lagi. Setelah menyelesaikan pendaftaran, Chu Xingyun menerima lencana siswa dari Akademi Jiuxiao. Sejak saat ini, Chu Xingyun adalah anggota Akademi Jiuxiao. Akhirnya, dia datang ke sini. Melihat kota Jiuxiao yang besar dan cemerlang, hati Chu Xingyun melonjak. Di pusat kota 300 mil ada kekasihnya, tapi aku tidak tahu. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Sama seperti Chu Xingyun merindukan aroma air dan aliran, di pusat kota Jiuxiao City, di dalam istana utama kota Jiuxiao, yang berjarak 100 mil dari gerbang timur, sesosok cantik bersandar ke jendela, melihat kekosongan di luar jendela memegang Tuhan. Bayangan ini bukan orang lain, itu adalah Sui Liuxiang. Kesepian, kekosongan, kesepian. Hidup tidak lagi menarik. Di masa lalu, bahkan ketika ditahan di menara es dari 9 istana dingin sementara di benua roh sejati, meskipun saya dilecehkan siang dan malam, hati saya selalu bahagia dan penuh harapan. Karena dia tahu bahwa di dunia ini, orang yang paling dia cintai juga sangat mencintai dirinya sendiri. Suatu hari, dia akan menginjak awan keberuntungan berwarna-warni, membawa pedang, menginjak 9 istana dingin, membunuh semua orang jahat, dan akhirnya menyelamatkannya. Pada akhirnya, saat dia bermimpi, Chu Xingyun melangkah ke istana Jiuhan, membunuh Ye Xuesang, dan menyelamatkannya dari air. Pada saat itu, cinta Sui Liuxiang untuk Chu Xingyun mencapai klimaks batasnya. Pada saat itu, dia bersedia melakukan apa saja untuk Chu Xingyun, bahkan rela mati untuknya. Namun, ketika Sui Liuxiang berpikir bahwa pangeran menyelamatkan sang putri, dan keduanya menjalani kehidupan yang bahagia, Ye Qianhan muncul. Apa yang muncul bukan hanya Ye Qianhan, tetapi juga anak milik Chu Xingyun dalam pelukan Ye Qianhan. Saya tidak bisa salah, sama sekali tidak. Meskipun Chu Xingyun tidak mengakuinya, dia bisa merasakan bahwa darah Chu Xingyun mengalir pada anak itu. Pada saat itu, dunia Sui Liuxiang runtuh seketika. Pada saat itu, Sui Liuxiang merasa sangat malu dan berlebihan. Ternyata Chu Xingyun sudah jatuh cinta pada orang lain, dan punya anak dengan orang itu. Akibatnya, siapa dia? Apa cintanya? Betapa rendahnya. Ternyata semua ini hanyalah angan-angannya. Ya, dia hanya seorang gadis yang rendah hati, He De Heneng, menjadi istri Chu Xingyun, dan mendapatkan semua peliharaannya. Ye Qianhan, Chu Xingyun, anak-anak, keluarga dengan 3 orang berdiri di sana, sungguh keluarga yang harmonis. Pada saat itu, Sui Liuxiang menjadi satu-satunya orang luar. Apa yang harus dilakukan ingin buru-buru memeluk Chu Xingyun dan memohon cinta. Bagaimana dia tinggal? Dia sudah sangat rendah hati, apakah lebih rendah hati untuk menjadi pihak ketiga? Tidak, dia ingin mempertahankan jejak martabat terakhir untuk dirinya yang rendah hati. Harga dirinya membuatnya tidak bisa tinggal dan harus memilih untuk pergi. Jika pasti ada seseorang yang terluka, maka dia lebih suka orang itu menjadi dirinya sendiri. Dia bersedia minum semua air pahit sendirian, selama Chu Xingyun baik, dia akan rela menderita apapun yang terjadi. Bahkan jika Chu Xingyun tidak mengkhianati, dia tidak bisa tinggal. Meskipun Chu Xingyun selalu memohon padanya untuk tetap, dia benar-benar tidak bisa tinggal, dia tidak ingin menjadi pihak ketiga untuk menghancurkan keluarga orang lain.
Tidak peduli siapa yang dicintai Chu Xingyun, tidak peduli apa hubungan antara Chu Xingyun dan Ye Qianhan, anak itu tidak bersalah, Sui Liuxiang tidak keberatan menyakiti Ye Qianhan, bahkan jika dia terbunuh di tempat, dia tidak akan memiliki rahmat. Dalam 3 tahun di istana Jiuhan, luka Ye Qianhan padanya hampir habis, cambuk kulit di tangannya pernah jatuh pada ribuan kali, mendidih seluruh tubuhnya. Tapi tidak peduli seberapa buruk Ye Qianhan, anak itu tidak bersalah, terutama aliran darah Chu Xingyun di tubuh anak itu, Sui Liuxiang benar-benar tidak tega menyakitinya. Betapa anak yang cantik, meskipun tidak dilahirkan oleh dirinya sendiri, tetapi pandangan pertama tentang dirinya, Sui Liuxiang tidak bisa tidak mencintai. Mungkin itu Love House dan Wu. Mungkin anak itu terlalu cantik dan imut. Sui Liuxiang benar-benar menyukainya. Bahkan, Sui Liuxiang tidak bisa membantu membuat baju kecil untuknya sendiri. Sui Liuxiang tidak keberatan menyakiti Ye Qianhan, tetapi bagaimanapun, dia tidak ingin menyakiti Chu Xingyun, dan dia tidak tega menyakiti anak yang cantik dan cantik itu. Tidak ada yang tahu rasa sakit karena kurangnya cinta kebapaan lebih baik daripada Sui Liuxiang. Dari catatan itu, ibu Sui Liuxiang telah pergi, dan ayahnya, yang tidak memiliki cinta untuknya, hanya menganggapnya sebagai keberadaan yang rendah hati. Di Suijia, status Sui Liuxiang bahkan tidak setinggi orang awam. Sui Liuxiang tidak ingin anak yang cantik mengalami rasa sakit yang seperti itu lagi, dia tidak bisa melakukan itu. Sepanjang paruh pertama hidupnya, satu-satunya hal yang menghangatkan Sui Liuxiang adalah kekasihnya, suaminya, Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun selalu mengatakan bahwa pernikahan itu terlalu buruk dan terlalu ceroboh. Namun pada kenyataannya, itu hanya lelucon. Meskipun Sui Liuxiang tidak keberatan menikah lagi dengan Chu Xingyun, itu juga merupakan kesenangan untuk melakukan hal yang indah 10 kali. Tetapi jika pernikahan itu tidak dihitung, itu terlalu bodoh bagi wanita. Seorang wanita tidak akan pernah berpikir bahwa pernikahan tidak dihitung karena pernikahannya terlalu buruk. Selama Anda sangat mencintai pria itu, pernikahan yang lusuh pun sama. Bahkan, selama mereka sepakat satu sama lain, bahkan jika tidak ada pernikahan, mereka bisa hidup selamanya. Untuk Chu Xingyun, Sui Liuxiang telah mengeluh, tidak peduli apa alasannya, dia seharusnya tidak memiliki hubungan dengan Ye Qianhan. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada menyalahkan atau membenci Chu Xingyun. Lagi pula, itu adalah wanita jahat yang telah sangat menyakitinya. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu kejam terhadap istrinya memiliki hubungan yang begitu intim dengannya? Baru setelah Sui Liuxiang tahu nama Xiao Wuyi dia benar-benar memaafkan Chu Xingyun. Jelas Chu Xingyun tidak bisa menjelaskannya. Mungkin dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan anak itu. Menghadapi fakta, dia tidak bisa menjelaskannya, dan dia tidak ingin membiarkan air mengalir. Apalagi yang bisa dia lakukan selain mengemis. Tetapi jika Anda tahu alasannya, apa yang bisa dikatakan Chu Xingyun? Yang terburuk adalah dia pergi. Tanpa sengaja, tanpa sengaja, ini jelas mengatakan padanya bahwa anak ini lahir di bawah kondisi tak sadarkan diri. Adapun Chu Xingyun dan Ye Qianhan, sama sekali tidak ada hubungan sama sekali, hal ini terlihat dari dia kembali ke gua es dan tidak pernah muncul kembali. Setelah mengetahui kebenaran, Sui Liuxiang akhirnya lega. Namun, meskipun demikian, Sui Liuxiang masih belum bisa akur. Chu Xingyun adalah raja dari seluruh gurun utara. Dia bertanggung jawab atas nasib 10 miliar orang di seluruh gurun utara. Identitas dan statusnya benar-benar sangat mahal. Dan dia manis, hanya seorang gadis berambut kuning. Dalam hal angka, dia hanya rata-rata. Dalam hal penampilan, dia jauh lebih cantik daripada dia. Dengan identitas, status, bakat, kekuatan, penampilan Chu Xingyun. Wanita paling cantik di dunia, bukankah dia memilihnya? Dapat dikatakan bahwa selama Chu Xingyun membuka mulutnya, seorang wanita yang 100 kali lebih kuat dari Sui Liuxiang, itu adalah seberapa banyak. Dalam sejarah, bukan berarti tidak pernah ada kaisar yang pingsan, ada 3.000 wanita cantik di harem, dan kaisar adalah pengantin pria setiap malam. Dan yang disebut kaisar hanyalah keluarga kerajaan di bawah pavilion Wanjian, salah satu dari 18 dinasti. Chu Xingyun, bagaimanapun, sudah menguasai 6 domain utama, seluruh gurun utara, dan kekuatannya ribuan kali lebih besar daripada yang disebut kaisar. Saya ingin bertanya bagaimana Sui Liuxiang percaya diri dan kembali ke Chu Xingyun.
Tanyakan saja, bagaimana bisa Sui Liuxiang memiliki kepercayaan diri dan mampu membuat dunia. Awalnya, Sui Liuxiang tidak ada tujuan, tidak bisa menampung. Tapi untungnya, Ye Xuexiang gagal memenangkan rumah dan setelah dipenggal oleh Chu Xingyun, Sui Liuxiang mendapatkan semua ingatannya. Melalui ingatan Ye Xuexiang, dia belajar tentang jalan kuno menuju bintang-bintang, dan jalan kuno itu mengarah ke dunia lain. Di dunia itu, Ye Xuexiang memiliki identitas, dia adalah penguasa kota Jiuxiao, murid dari Kaisar Dingin tertinggi. Meskipun dalam ingatan Ye Xuexiang, jalan kuno bintang-bintang sangat berbahaya, jika Anda ingin berhasil menyeberang itu dapat digambarkan sebagai 9 kematian, tetapi Sui Liuxiang masih peduli dengan hidup dan mati. Cinta tidak bisa dijaga, bagaimana orang luar bisa tahu rasa sakitnya? Akhirnya, setelah melihat Chu Xingyun, Sui Liuxiang berhasil membuka arai roh teleportasi dengan harta ruang yang ditinggalkan oleh Rok Darah Malam, dan dengan tegas memulai jalan kuno bintang-bintang. Bagaimanapun, dia akan pergi, dia tidak bisa tinggal. Selama dia tinggal di dunia ini, dia tidak bisa membantu tetapi ingin kembali ke Chu Xingyun, masuk ke pelukannya, dimanjakan dan dicintai olehnya, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tapi Sui Liuxiang sangat jelas, begitu dia benar-benar melakukannya, hal pertama yang menyakitinya adalah Xiao Wuji. Dan itu akan menempatkan Chu Xingyun dalam dilema. Dia tidak mau, dan dia tidak bisa melakukan hal egois seperti itu. Dengan identitas dan status Chu Xingyun, dia pasti tidak akan kekurangan wanita, apalagi cinta. Sui Liuxiang dapat dilihat bahwa di sekitar Chu Xingyun, setidaknya ada 5 atau 6 wanita yang mencintainya tanpa keluhan atau penyesalan. Dan gadis-gadis itu, hanya memilih satu, jauh lebih baik daripada dia, jauh lebih cantik, dan jauh lebih mampu. Dalam hal ini, apa yang akan Anda lakukan? Mengetahui bahwa dia tidak bisa kembali kepadanya, tetapi masih mau tidak mau ingin kembali, rasa sakit itu membuatnya gila. Saya awalnya berpikir bahwa setelah meninggalkan dunia itu, Anda dapat berhenti berpikir dan berpikir. Tetapi ketika dia benar-benar mengambil risiko 9 kematian dan seumur hidup, hanya setelah tiba di dunia surga dan bumi ini, dia menemukan bahwa cinta sejati tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Bahkan jika Anda berada di dua dunia, Anda tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Masih tidak bisa berhenti mencintai. Tidak bisa berhenti berpikir. Dari sekarang ke sekarang, Sui Liuxiang telah menyesal, sangat menyesal. Dia seharusnya tidak meninggalkan dunia itu. Jika dia tinggal di sana, dia bisa diam-diam mengunjunginya ketika Acacia menjadi bencana. Tapi sekarang, meskipun dia melewatkannya tidak peduli berapa banyak dia melewatkan bahkan satu sisi. Air mata panas mengalir keluar dari matanya, tetapi mereka langsung mengembun menjadi kristal es di wajahnya. Dalam suara yang jernih, tetesan air mata berbentuk tetesan air mata jernih dan jatuh satu demi satu di tanah. Jika dia bisa, dia akan segera berangkat dan bergegas kembali ke benua roh sejati. Tetapi pada saat itu, energi di bola kosong telah habis dan tidak ada lebih dari 10 tahun untuk memulihkannya. Bahkan jika itu dapat digunakan, itu mungkin tidak dapat bergegas kembali hidup-hidup. Bahaya jalan kuno bintang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah berjalan sendiri. Itu adalah kehidupan nyata dari 9 kematian. Bagaimanapun, dia tidak bisa melihat Chu Xingyun lagi. Maaf, Saudara Yun, Liuxiang salah. Sudah 2 tahun sejak saya datang ke alam semesta. Dengan mengenang Ye Xuexiang, Sui Liuxiang menjadi murid besar Kaisar Dingin Ekstrim. Bukan berarti Sui Liuxiang telah belajar berbohong, tetapi Sui Liuxiang telah mengatakan yang sebenarnya dengan terus terang, tetapi Kaisar Zun yang sangat dingin masih bersikeras untuk memberitahu Sui Liuxiang. Tidak masalah apakah dia lili air atau dingin malam. Dengan bantuan Ji Uyin, selama dia tidak mengkhianati umat manusia, bahkan jika dia tidak jahat, dia akan selalu menjadi murid besarnya. Sampai sekarang, Sui Liuxiang tidak mengerti arti dari kata-kata Kaisar Dingin Ekstrim Zun, bagaimana mungkin tidak ada perbedaan. Sebagai generasi kaisar, murid-muridnya sendiri mati di tangan orang lain. Bagaimana dia bisa acuh tak acuh terhadap pelakunya? Memang, untuk mengatakan acuh tak acuh itu benar-benar omong kosong, tetapi kaisar yang sangat dingin lebih dihargai, tetapi itu adalah bakat Sui Liuxiang. Sui Liuxiang, 9 denyut yin-yin bawaan, memiliki denyut yang demikian, selama dia tidak mati,
dia pasti bisa menjadi kaisar, kaisar ke-6 umat manusia. Ada banyak bakat di udara, tetapi ada banyak orang yang belum mencapai prestasi dalam hidup mereka, tetapi Sui Luxiang jelas bukan orang seperti ini. Pada saat Extreme Cold Emperor melihatnya, dia sudah menentukan bakat dan kebijaksanaannya, dan benar-benar tingkat kaisar. Pada usia muda, taktik Bing Xin yang tidak sentimental telah dikembangkan ke surga ke-90, dan hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan. Kecerdasan macam apa ini? Anda tahu, rahasia Bing Xin yang tidak simpatik ini awalnya diciptakan olehnya. Tidak ada yang tahu lebih dari seberapa keras mentalitasnya. Meskipun kaisar yang sangat dingin juga sedih tentang kematian Ye Xuesang, sebagai 5 kaisar besar yang bertanggung jawab atas kemanusiaan, dia benar-benar terbiasa dengan kehidupan dan kematian, dan yang lebih penting, itu adalah kepentingan jangka panjang semua umat manusia. Poin mendasar yang dia katakan adalah bahwa dia sangat peduli untuk memastikan bahwa manusia dapat terus hidup di dunia ini tanpa punah. Hanya 5 kaisar besar yang bisa memahami betapa berbahayanya situasi manusia. Selalu berada di ambang kepunahan. Jika seseorang meramalkan bahwa tahun depan umat manusia di dunia Qiankun akan dihancurkan, itu benar-benar mungkin, setidaknya setengah kemungkinan akan terwujud. Meskipun umat manusia memiliki 5 kaisar agung, kelihatannya agung, tetapi 18 kaisar iblis dan 12 kaisar iblis semuanya dapat bersaing dengan 5 kaisar. Alasan mengapa manusia dapat terus bernafas adalah karena sikap putus asa mereka, dan mereka tidak ragu untuk mati bersama. 10.000 tahun yang lalu, umat manusia hampir punah, tetapi pada saat kritis, reinkarnasi kaisar langit berdiri dan tegar melawan 2 setan. Pada saat itu, manusia sudah menjadi pendekar pedang buatan, dan saya membuat ikan untuk daging, tetapi Kaisar Tianyi, yang memiliki bakat dan bakat, menemukan jalan keluar dari keputusasaan. Jika manusia menghadapi kepunahan, tidak peduli siapa yang membuat mereka menghadapi kepunahan, manusia akan mengumpulkan semua kekuatan mereka dan meluncurkan dampak yang menentukan pada iblis, bahkan jika mereka mati, mereka harus dikembalikan. Jika manusia binasa, maka setan juga akan binasa. Di antara 3 ras iblis adalah yang paling kuat, ras iblis adalah yang kedua, dan ras terlemah adalah ras manusia. Karena itu, begitu umat manusia mati sebelum kematian iblis, maka setelah kepunahan umat manusia, iblis juga akan dimusnahkan oleh iblis. Harus dikatakan bahwa langkah Kaisar Tianyi terlalu merusak. Di bawah penganiayaan Kaisar Tianyi, klan iblis harus membentuk aliansi dengan klan manusia, memaksa klan iblis untuk menarik batas. Setelah klan iblis melewati garis batas, maka klan iblis akan bersatu dengan ras manusia dan tanpa akhir dengan klan iblis. Bukan karena Mozu bodoh, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi manusia untuk hidup, jadi ketika umat manusia benar-benar menghadapi kepunahan, itu pasti akan melakukannya. Dan begitu manusia benar-benar dibakar dengan batu giok dan mati bersama dengan Demon Rache, lalu setelah Perang Dunia Pertama, Devil Rache akan mati, dan cepat atau lambat akan dibasmi oleh Demon Rache. Jika Anda menginginkan kemakmuran umat manusia, Anda harus memiliki banyak talenta senior, dan jenius terpenting adalah Kaisar. Dengan bakat dan kecerdikan Sui Luxiang, belum lagi bahwa suaminya membunuh murid Kaisar Dingin Ekstrim, bahkan jika dia membunuh ibu Kaisar Dingin Ekstrim harus bertahan. Demi keselamatan semua umat manusia, tidak ada yang tak tertahankan. Tidak ada yang lain, hanya mengandalkan Jiu Han Jue Mai dan Jiu Zong Tian Bing Xin Jue King Jue, Sui Luxiang selama dia tidak mengkhianati umat manusia, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada tabu. Untuk memastikan keselamatan umat manusia, setelah reinkarnasi Kaisar Langit memaksa iblis untuk membentuk aliansi dengan kemanusiaan, ia dengan tegas melangkah ke jalan kuno langit berbintang dan bersumpah untuk membuka kembali bagian ini. Mengenai penganiayaan terhadap aliansi setan, Di Tianyi tidak pernah merasa bangga, tetapi malu. Di Tianyi mengatakan bahwa kelangsungan hidup umat manusia harus bergantung pada kekuatannya sendiri, bukan pada konspirasi. Karena itu, demi martabat dan masa depan umat manusia, bahkan jika dia tahu itu adalah kehidupan 9 kematian, dia melangkah ke jalan kuno bintang-bintang dan tidak pernah kembali. Tetapi meskipun reinkarnasi Kaisar Tian telah berlangsung lebih dari 10.000 tahun, kebijaksanaannya masih bersinar, hingga saat ini, ia masih memelihara perdamaian dunia, memastikan bahwa umat manusia dapat terus makmur. Dapat dikatakan bahwa tanpa Kaisar Tianyi, umat manusia akan musnah sejak lama.
Untuk kemanusiaan, Kaisar Tianyi dapat mencapai situasi seperti ini. Lalu apa Kaisar Dingin Ekstrim yang juga salah satu dari 5 Kaisar Surga yang mentolerir pembunuhan murid-muridnya? Dalam 2 tahun terakhir, Extreme Cold Emperor sangat menyukai Sui Jiuxiang, dan harus menghabiskan banyak waktu setiap hari untuk mengajar Sui Jiuxiang dengan hati-hati. The Emperor Extreme Cold lebih antusias dan sabar daripada murid magang dalam perawatan Sui Liuxiang. Kepribadian Sui Liuxiang juga sangat lembut dan penuh perhatian. Setelah 2 tahun bergaul, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan darah, perasaan mereka seperti ibu dan anak. Sui Liuxiang belum pernah melihat ibu mertuanya sejak dia lahir. The Emperor Extreme Cold, yang tidak pernah menikah dengan seseorang dalam hidupnya, tidak pernah memiliki anak, juga benar-benar merasakan kegembiraan menjadi seorang ibu, dan dengan tulus mencintai dan merusak air. Yang disebut No Ji Tai Lai, setelah mengubah dunia, nasib Sui Liuxiang telah sepenuhnya berubah. Sui Liuxiang juga cukup energi. Dalam 2 tahun terakhir, di bawah budidaya sumber daya tak terbatas yang disediakan oleh Kaisar yang sangat dingin, ia telah memasuki Nirvana dari awal, dan telah menjadi master dari 6 surga Nirvana. Tidak hanya itu, dalam ngarai perang dari Jiuxiao Cholege, Sui Liuxiang juga tersapu, menyapu seluruh kelompok Nirvana, dan menjadi raja tak tertandingi nomor 1. Mulai sekarang, hanya tuan dari alam Wuhuang yang bisa mengatasi Sui Liuxiang. Bahkan Kaisar berpangkat rendah tidak berani mengatakan bahwa dia akan dapat memenangkannya. Biasanya, Sui Liuxiang harus sangat puas dengan status quo, dan harus hidup bahagia setiap hari. Tetapi sebaliknya, dia tidak bahagia, melainkan jatuh cinta. Jika dia bisa, dia lebih suka menjadi gadis berambut kuning yang tidak tahu apa-apa. Selama dia selalu bisa tinggal bersama Brother Yun, dia lebih suka tidak menjadi apa-apa, dan lebih baik tidak menjadi apa-apa selamanya. Berharap untuk memenangkan hati seseorang, Bai Shou tidak berpisah, tetapi sekarang, dia tampaknya telah kehilangan dia selamanya. Suatu ketika, ada cinta di depannya, tetapi dia memilih untuk melarikan diri karena berbagai pertimbangan. Dari sekarang ke sekarang, dia menyesalinya. Jika Tuhan bisa memberinya kesempatan lagi, dia pasti tidak akan mengurus apapun lagi. Bahkan jika langit runtuh, bahkan jika laut kering dan bebatuan busuk, Anda harus bersamanya. 3 hari kemudian, Chu Xingyun secara resmi diterima di Akademi Jiuxiao dan terdaftar secara resmi. Sebanyak lebih dari 3.000 kandidat memasuki babak ketiga penilaian, dan akhirnya memasuki Akademi Jiuxiao. Lebih dari 3.000 orang duduk rapi di auditorium Akademi Jiuxiao, menunggu seleksi dimulai. Seleksi. Itu benar, semua siswa baru harus memasuki proses seleksi untuk pemilihan tim utama Akademi Jiuxiao. Ada 30 tim super di Jiuxiao Academy dan 300 di tim top. Adapun tim yang tidak diketahui lainnya, saya tidak tahu berapa banyak. Setiap tahun mahasiswa baru mendaftar 30 tim super, dan 300 tim teratas, menurut peringkat tim masing-masing, dari tinggi ke rendah, memiliki kesempatan untuk memilih orang. Setelah dipilih, tidak ada yang bisa menolak. Dalam 10 tahun ke depan, kecuali tim secara sukarela menolak atau berdagang dengan tim lain, itu tidak diizinkan untuk ditarik. 10 tahun setelah memasuki akademi, semua siswa menjadi bebas, dan dapat memilih untuk berhenti dan bergabung dengan tim lain. Anda juga dapat memilih untuk tetap, tetapi begitu Anda tinggal, Anda tidak dapat mengubah pengadilan selama 10 tahun lagi. Perlu disebutkan bahwa Akademi Jiuxiao adalah lembaga seumur hidup. Jika Anda tidak lulus, hanya bergabung dengan perguruan tinggi, bahkan jika Anda tiba di Kaisar Zun, itu juga merupakan anggota Akademi Jiuxiao. Selama kamu diterima di Akademi Jiuxiao, itu adalah orang-orang Jiuxiao, suatu hari, seumur hidupmu. Dalam kata-kata Bu Fan, hidup adalah orang Jiuxiao, kematian adalah hantu Jiuxiao, dan dia belum lulus. Dari hatinya, Chu Xingyun tidak ingin bergabung dengan tim manapun kecuali tim itu adalah Sui Liuxiang. Tapi sekarang dia tidak bisa menolak, aturannya adalah aturan, kecuali Chu Xingyun sekarang menyerah bergabung dengan Akademi Jiuxiao, kalau tidak dia harus berpartisipasi dalam seleksi. Setelah dipilih, dia hanya bisa bergabung, tidak ada pilihan untuk menolak sama sekali. Untungnya, Chu Xingyun juga khawatir, meskipun hasil penilaian putaran ketiganya sudah cukup untuk masuk 100 besar dalam sejarah, siapa yang tahu bagaimana hasilnya. Pada dasarnya, dengan pengecualian Chu Xingyun, semua orang ingin dan berharap untuk dipilih oleh 330 tim ini.
Anda tahu, 300 tim teratas semuanya terkenal selama ribuan tahun, setelah mereka dapat dipilih, itu pasti Guangzhong Yaosu. Tidak perlu dikatakan tentang 30 tim super, yang terkenal tidak cukup untuk menggambarkan mereka itu adalah raksasa mutlak. Meskipun untuk Chu Xingyun, semua 3.300 kandidat yang hadir sangat aneh. Tetapi untuk tim-tim besar, ini tidak terjadi. Akademi Jiuxiao adalah sekolah tertinggi dan tertinggi, tetapi bukan satu-satunya. Di bawah Jiuxiao College, ada beberapa tingkatan perguruan tinggi. Sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah lanjutan, dan akhirnya tingkat tertinggi, sekolah tertinggi yang didirikan oleh 5 kaisar, salah satunya adalah Universitas Jiuxiao. 3.300 kandidat ini, sudah berada di sekolah dasar, menengah, dan lanjutan, telah lama terkenal di seluruh dunia, dan semuanya adalah selebritas, hanya Chu Xingyun yang tidak mengenal mereka. Ada indikator sulit untuk ingin bergabung dengan seorang yang terkenal atau raksasa. Usia harus di bawah 18 tahun, dunia harus di atas nirvana, seni bela diri harus di atas 6 kelas, tidak memenuhi 3 indikator ini, tidak peduli seberapa baik kinerja Anda, sangat mustahil untuk dipilih oleh orang-orang terkenal, apalagi orang kaya. Jelas tidak satu pun dari ketiga kondisi ini dipenuhi oleh Chu Xingyun, jadi bahkan jika hasil putaran ketiga berbalik ke langit, tidak ada yang akan mengabaikannya. Di antara lebih dari 3.300 kandidat, ada hampir 1.000 orang yang mencapai nirvana. Dengan kekuatan Chu Xingyun dan Yin Yang Yi, mereka benar-benar tidak terlihat, dan kemungkinan terpilih sama dengan 0. Benar saja, dengan berlalunya waktu putaran demi putaran seleksi berlanjut, tetapi sampai akhir pemilihan tim terkenal terakhir, tidak ada yang terjadi. Sangat memalukan, Chu Xingyun benar-benar diabaikan, tidak ada yang mengabaikannya, bahkan tidak ada yang melihat posisinya. Meskipun, dari hati, Chu Xingyun tidak ingin bergabung dengan tim manapun. Tapi benar-benar dalam seleksi, dibenci dan diabaikan oleh semua tim, tetapi masih membuat Chu Xingyun sangat malu. Adalah satu hal untuk bersedia bergabung, itu adalah hal lain untuk dihina dan diabaikan sepenuhnya. Menghadapi situasi hari ini, Chu Xingyun merasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya, malu. Benar-benar memalukan. Sulit untuk dilawan, yang tak terkalahkan di bawah kaisar, generasi pangeran arogan dengan kemampuan untuk membunuh kaisar, dikalahkan. Yang lebih serius adalah bahwa setelah putaran pertama pemilihan orang-orang terkenal dan kaya, akan ada pemilihan laut terpisah 3 hari. Di Haixuan, tim Jiuxiao Academy yang tersisa akan bermain dan mengundang mereka ke target favorit mereka. Semua siswa bebas memilih dan dapat menerima undangan, atau mereka dapat menolak undangan dan bergabung dengan tim lain. Dalam pemilihan laut, semua siswa harus bergabung dengan tim, tetapi tim mungkin tidak harus menerima aplikasi siswa. Setelah pemilihan laut, jika seorang siswa tidak memiliki tim yang mau menerimanya, maka akademi akan maju untuk mengatur tim untuknya. Kenyataan ini terlalu kejam, meskipun Chu Xingyun mengakui bahwa dia sangat menderita, dan tidak ada yang menginginkannya. Dengan hasil putaran ketiga, bahkan banyak orang yang mau memblokirnya. Namun, Chu Xingyun tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia dipilih, dan dia bahkan mungkin menundukkan kepalanya dan mengambil inisiatif untuk melamar keanggotaan. Setelah putaran pertama seleksi, Chu Xingyun mengerutkan kening dan meninggalkan auditorium. Selama 3 hari berikutnya, ia harus menemukan jalan. Dalam hal apapun, ia tidak menerima rasa malu yang begitu. Pertama-tama, Chu Xingyun berpikir untuk membangun timnya sendiri, bahkan jika dia berada di peringkat bawah. Paling tidak, dia tidak harus menghadapi situasi yang memalukan itu. Tetapi setelah sedikit penyelidikan, saya menyadari bahwa pembentukan tim adalah hak Kaisar Wu. Kaisar Wu tidak memenuhi syarat untuk membentuk tim. Cara membangun tim langsung diblokir. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun hanya memiliki cara terakhir yang tersisa, yaitu menghabiskan banyak uang untuk membeli tim. Tetapi sebagian besar tim ada di tangan Kaisar Wu. Yang disebut tim adalah untuk melatih bakat bagi Kaisar Wu. Siapa yang akan menjual tempat lahir bakat mereka untuk uang? Bahkan jika Wu Huangken menjual tim, Chu Xingyun tidak harus memiliki begitu banyak uang untuk memuaskan selera makan Wu Huang. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Untungnya, jalan menuju ujung dunia, ketika Chu Xingyun bingung, sebuah pesan mengejutkan semangat Chu Xingyun. Memang tidak mungkin untuk membeli klan dari Kaisar Wu, tetapi jika diperoleh dari tangan Kaisar Wu, itu akan berbeda. Kaisar Wu juga manusia dan akan mati,
Kaisar Wu juga memiliki keturunan. Di antara ribuan tim, satu tim bernama Jiuyu adalah salah satunya. Jiuyu Wu Huang, mantan Master Jiuyu Clan, meninggal di garis depan, dan sekarang tim berada di tangan anak-anaknya. Suatu hari, tim Jiuyu juga salah satu yang termasyur, dan dulunya sangat cantik. Tapi sekarang, ini hanya tim kelas 3. Tim telah mampu memenuhi kebutuhan selama bertahun-tahun, dan itu sudah tidak berkelanjutan. Selama harga awal dibayar, ada harapan untuk menyelesaikan akuisisi. Namun, jika Anda ingin membeli tim ini, tidak hanya Chu Xingyun, tetapi juga harga tim Jiuyu akan keterlaluan. Di bangunan dasar tim Jiuyu, seorang pria muda dengan wajah mencolok berusia sekitar 278 tahun, duduk di sana dengan malas. Kekuatan pemuda ini sangat baik, penuh dengan langit tiga nirvana, tetapi napasnya sangat tersebar, tidak ada rasa soliditas sama sekali, sepasang ekspresi mendekam seperti anggur. Pria muda ini adalah tuan dari tim Jiuyu, cicit dari Jiuyu Wu Huang Junwuyu. Jiuyu Wu Huang adalah kakeknya. Sebelum kematiannya, Kaisar Wu Yujiu dengan hati-hati mengolahnya. Dia juga sangat puas. Pada usia 18 tahun, dia mengatur nirvana dan berhasil memasuki Akademi Jiuxiao. Berbicara secara logis, dengan dasar dan detail seperti itu, Junwuyu harus bangkit di sini. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Pada musim dingin tahun ia memasuki Akademi Jiuxiao, Jiuyu Wu Huang meninggal dalam pertempuran, dan seluruh legiun Jiuyu benar-benar dimusnahkan. Dalam pertempuran itu, bukan hanya 9 Kaisar Wu Yu yang meninggal, tetapi orang tua dan saudara-saudaranya dengan murah hati meninggal dalam pertempuran itu, meninggalkannya sendirian di seluruh keluarga. Di bawah pukulan yang luar biasa, seluruh roh dan jiwanya runtuh sepenuhnya, dan setiap hari dia meminjam anggur untuk mengkhawatirkannya, dan dia tidak punya niat untuk berlatih. Apa gunanya bahkan jika latihan itu lebih kuat? Bahkan jika mereka sekuat kakek-kakek, bukankah mereka juga mati dalam pertempuran? Dengan kematian kerabat, segala sesuatu di keluarga jatuh ke tangannya, termasuk klan Jiuyu. Seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun, tetapi memiliki kekayaan Wan Guan, secara alami menarik lebah dan kupu-kupu gila itu untuk mengejar dengan liar. Dalam 10 tahun terakhir, Junwuyu berkeliaran sepanjang hari dan di antara bunga-bunga, anggur itu menarik, dan itu benar-benar membantunya meredakan kekhawatirannya. Pintu masuk anggur setiap hari, dikelilingi oleh wewangian, nikmati berkahnya. Tapi tidak peduli berapa banyak harta keluarga, bagaimanapun, akan ada hari yang dihabiskan, belum lagi bahwa tembakan Junwuyu selalu murah hati dan murah hati. Hari ini, 10 tahun kemudian, dengan kelelahan properti keluarganya, Junwuyu hampir hilang. Dengan meningkatnya kendala ekonomi, keindahan yang mengelilinginya menghilang satu persatu, dan kelompok teman-teman yang asli tidak lagi memintanya untuk bermain, bahkan jika mereka bertemu di jalan, mereka bahkan menyapa mereka dengan malas. Setelah membaca kemakmuran dan kesibukan dunia, Junwuyu akhirnya menemukan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan orang tua dan uangnya. Jika memungkinkan, dia tidak akan pernah menjual tim Jiuyu, itu adalah industri terpenting keluarga mereka, dan satu-satunya kesempatan bagi keluarga untuk bangkit kembali. Namun, meskipun dia bertekad untuk tidak menjual itu sudah tidak berkelanjutan. Meskipun tim memiliki kualifikasi dan hak untuk merekrut siswa itu juga wajib. Biaya hidup dan pelatihan anggota tim harus memiliki jaminan dasar. Di Akademi Jiuxiao, tidak mungkin untuk memungkinkan tim untuk menggunakan siswa sebagai budak. Semuanya dibatasi oleh aturan dan peraturan. Jika bahkan kondisi paling mendasar tidak dapat dipenuhi, tim akan dipaksa untuk bubar. Mulai sekarang, Jun tidak perlu khawatir tentang penyesalan. Jika waktunya dapat dibalik, ia tidak akan menjadi begitu bohemian, dan ia pasti akan bekerja keras untuk mengembalikan kejayaan leluhurnya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa, sampai sekarang, dia hanya bisa menembak tim, jika tidak tim hanya bisa dibubarkan. Dengan napas panjang, Junwuyu memiringkan kepalanya dan berbalik ke arah yang berlawanan. Huanong, tidakkah kamu mengatakan bahwa rahmat di luar kendali? Kenapa kamu kembali hari ini? Ada yang salah. Di seberang Junwuyu, seorang wanita centil dan seksi duduk di sana dengan gerakan yang sangat menggoda. Hanya untuk melihat, wanita ini bernama Huanong Yue sudah cukup untuk membuat pria manapun kering dan berdarah. Menghadapi pertanyaan Junwuyu, Huan Yue memutar pinggangnya dengan indah dan tersenyum.
Khawatir, kamu tahu aku mencintaimu. Jika aku tidak memotong sumber daya kultivasi saya, bagaimana mungkin aku rela meninggalkanmu? Dengan senyum mengejek, Jun Wuyu melambaikan tangannya dan berkata, jadi, kamu dimasukkan ke dalam pelukan tuan mudamu. Ah, bagaimana kamu tahu? Mendengar kata-kata Jun Wuyu, kulit wanita menawan itu tiba-tiba berubah, dan seluruh orang merasa malu. Mengabaikan bibirnya dengan jijik, Jun Wuyu berkata, Mutong mengeluarkan kata-katanya dan melarang siapapun untuk membeli klan Jiuyu, dan sekarang mengirimmu lagi untuk alasan yang sama. Mendengar kata-kata Jun Wuyu, Huanong Yue dengan cepat memulihkan ketenangannya, duduk, dan berkata dengan benar, karena kalian semua tahu itu, maka aku tidak akan menyembunyikanmu. Selama kamu menjual tim Jiuyu kepada tuan mudamu seharga 100 juta lingqi, aku akan kembali menemanimu selama 1 tahun lagi. Dengan uang ini, selama kamu menghemat uang, kamu dapat menghabiskan beberapa hari di dunia. Berderit. Mendengar kata-kata wanita itu, Jun meremas tinjunya dengan keras, dan di antara 5 jarinya, ada suara berderit yang keras. Menghadapi Jun Wuyu yang marah, Huanong Yue tidak takut sama sekali, mengejek bibirnya dan berkata, Mengapa, marah, ingin memulai? Apakah Anda yakin bisa mengalahkan saya? Apakah Anda yakin tidak akan dikalahkan oleh saya? Di antara kata-kata itu, tubuh anggun wanita itu berangsur-angsur melonjak dengan fluktuasi energi yang mengerikan. Meskipun wanita ini terlihat centil, kekuatannya sama sekali tidak lemah, dia telah mencapai surga ke-6 nirvana, yang 3 kali lebih tinggi dari Jun Wuyu. Menatap wanita itu dengan marah untuk waktu yang lama. Jun Wuyu akhirnya mengatakan bahwa dia sangat kesepian dan sangat sedih. Pergi, kembali dan beritahu Mutong, bahkan jika tim Jiuyu dibubarkan, itu tidak akan pernah dijual kepadanya. Apakah kamu gila? Mendengar kata-kata Jun Wuyu, wanita itu berdiri dengan keras dan berbisik dengan marah. Menggelengkan kepalanya, Jun berkata dengan hati-hati. Tidak, aku tidak gila, aku sadar. Sambil menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, wanita itu berkata dengan kesal, mengapa? Mengapa kamu melakukan ini? Dengan senyum sedih, Jun Wuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia mengambilmu dariku, aku tidak menyalahkannya, lagi pula. Dia bisa memberimu, aku tidak bisa memberimu lagi. Selama pidatonya, Jun Wuyu mengertakkan gigi dan berkata dengan kebencian. Tapi dia seharusnya tidak mempraktikanmu seperti ini, dia seharusnya tidak menganggapmu sebagai tawar-menawar, kamu seorang manusia, bukan benda, bukan ternak. Kamu. Melihat Jun Wuyu yang marah, mata Huan Yue yang menawan penuh warna buram. Perlahan berdiri, Jun Wuyu berjalan ke Huanong Yue di depannya, dengan lembut mengulurkan tangannya, membelai wajah Huanong Yue yang putih, lembut, tertiup, dan kesedihan di wajahnya menjadi lebih kuat. Melihat sedih pada Huanong Yue, Jun Wuyu berkata dengan sedih. Dia tidak bisa menghargai kamu, kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri, tapi aku tidak akan pernah. Bentak. Membanting tangan Jun Wuyu, dan memutar bulan seperti kucing liar yang marah, berteriak, ayo, kau begitu buruk, begitu banyak wanita, dan punya wajah untuk dibicarakan denganku. Apakah Anda menceritakan lelucon? Menggelengkan kepalanya, Jun Wuyu berkata. Meskipun sudah terlambat, saya sudah tahu itu salah. Saya tidak ingin salah lagi. Kamu. Melihat Jun Wuyu dengan ngeri, gigi Huayue Bei mengepalkan bibirnya, wajahnya berubah pucat. Akhirnya, Huanong Yumeng berbalik dan tersandung ke pintu. Melihat sosok Huanong Yue yang mengejutkan, mata Jun Wuyu dipenuhi dengan keengganan dan kemurungan. Betapapun buruknya, bagaimanapun dia masih seorang manusia, dia juga memiliki cinta sejatinya sendiri. Yang membenci adalah bahwa 10 tahun penggemar emas mabuk kertas benar-benar mengecewakan wanita terbaik di dunia yang pernah menganggapnya sebagai surga, bumi, dan segalanya. Saat Huanong Yue pergi, hanya Jun Wuyu yang tersisa di kamar. Duduk di kursinya, Jun Wuyu berbisik pada dirinya sendiri. Kamu sudah mendengarnya juga. Mutong sudah bicara. Tidak ada yang diizinkan membeli Jiuyu, jadi. Kata-kata Jun Wuyu tidak jatuh, suara lain terdengar dari kedalaman ruangan. Siapa Mutong aku tidak tahu. Dalam suara itu, sosok tinggi keluar dari kamar dalam dan melihat dari dekat. Orang ini adalah Chu Xingyun. Melihat iri pada sosok sempurna Chu Xingyun, dan wajahnya yang tampan seperti setan, Jun Wuyu berkata. Kakek Mutong adalah orang kuat Kaisar Wu Zongtian, di kampus kita.
Perlahan berjalan ke arah sofa di depan Jun Woo, Chu Xingyun duduk dengan elegan dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang ingin saya beli, apa hubungannya dengan Mutong? Apa hubungannya dengan kakeknya? Kamu. Mendengar Chu Xingyun, Jun Woo sedikit terdiam. Bukankah orang ini bodoh? Tetapi jika itu bodoh, bagaimana mungkin ada begitu banyak uang? Benarkah orang di dunia ini benar-benar bodoh dan punya lebih banyak uang? Melihat keheranan Jun Woo, Chu Xingyun berkata dengan jelas. Jangan berbicara tentang Mutong, bahkan jika kakeknya datang ke sini secara pribadi, tidak ada gunanya bagiku. Setelah berpikir sebentar, Chu Xingyun mengkonfirmasi. Tidak ada persahabatan antara mereka dan saya. Tidak perlu menjual wajah kepada mereka. Mereka tidak layak. Kamu. Jun Woo benar-benar kehabisan kata-kata tentang pernyataan Chu Xingyun. Mengangkat bahu, Jun Woo berkata. Karena kamu berani membeli, maka aku berani menjual. Aku tidak ingin kamu terlalu banyak. Sekarang tawaran tertinggi adalah Mutong, dan yang lain tidak mungkin tidak mematuhi Mutong, jadi kamu ambil untuk 100 juta, Jeoyu akan menjualnya kepada Anda. Untuk harga ini, Chu Xingyun sangat gembira. Mulai sekarang, ia hanya memiliki 200 juta batu roh yang tersisa, yang tidak cukup untuk membeli tim Jeoyu. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa pria bernama Mutong, yang memiliki kakek Wu Kaisar, banyak membantunya. Lain kali saya punya kesempatan, saya ingin menjual kepadanya wajah. Cinta Chu Xingyun, tidak semua orang bisa berutang padanya. Meskipun sepertinya dia hanya pemula dari Yin dan Yang, tetapi pada kenyataannya, dia adalah penguasa gurun utara dari benua yang benar. Adapun jenis Kaisar Wu, Chu Xingyun tidak meletakkannya di matanya, itu benar-benar menjengkelkan. Dia langsung mengundang lubang hitam dan Vientin detik. Meskipun lubang hitam diundang, itu pasti akan menyebabkan cedera tambahan, tetapi apa cedera itu? Selama kamu tidak bisa mati, kamu selalu bisa disembuhkan. Melihat Chu Xingyun benar-benar mengeluarkan batu roh senilai 100 juta yuan, Jun Woo senang. Ketika menerima batu roh, dia tersenyum dan berkata, Oke, kamu berani mati, aku berani mengubur, jiwa kamu adalah milikmu. Dengan senyum santai, Chu Xingyun berkata, berapa banyak orang yang ingin aku mati, berapa umur mereka? Menempatkan bibirnya tanpa henti, Chu Xingyun berkata, Oh, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu ingin terus menghabiskan waktu, atau kamu benar-benar ingin melihat ke belakang seperti yang kamu katakan? Mendengar pertanyaan Chu Xingyun, Jun Woo terkejut sesaat, lalu menepuk kepalanya dan berkata, Kamu tidak bilang aku sudah lupa. Setelah Jiu kamu menjualnya kepadamu, aku menjadi anggota tim kamu. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata. Ya, mulai sekarang, tim Jeoyu adalah milikku, jadi kamu telah menjadi anggota tim saya. Sambil menghela nafas, Jun Woo tersenyum pahit. Kamu menerima tawaran besar, atau jika Mutong secara sewenang-menang campur tangan, jika lelang reguler, Jeoyu setidaknya bisa menembak harga 300-400 juta. Sambil menjabat tangannya, Chu Xingyun berkata. Secara berbeda, mereka membeli Jeoyu, dan mereka hanya menganggap Jeoyu sebagai tim satelit untuk pelatihan bakat. Tim Jeoyu pada dasarnya mati dalam nama. Dan saya berbeda, saya membelinya untuk meneruskan neter-neter. Sebagai keturunan Nine Yu Huang, Anda tidak harus hanya menatap uang, tetapi lebih memikirkan diri sendiri. Jika Anda dapat mencapai Wu Huang, Anda dapat membangun tim Anda sendiri. Tidak perlu untuk terus menjalani apa yang disebut warisan leluhur. Setelah mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Jun Woo bermeditasi untuk sementara waktu, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu benar, kebangkitan keluarga sejati tidak menjaga Jiuyu, tapi kekuatanku sendiri. Suatu hari, jika saya bisa menjadi Kaisar Wu, monarki akan bangkit kembali. Sayang sekali, benci. Aku menghabiskan waktu 1 dekade, dan sekarang, aku terlempar terlalu jauh oleh Mutong. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata. Dibandingkan dengan kerajaan, aku lebih menghargai wasiat itu. Karena kakekmu juga Kaisar Wu, maka dia seharusnya memberitahumu bahwa wasiat adalah kunci istana Kaisar. Hah? Melihat Chu Xingyun dengan curiga, Jun Woo bingung dan berkata. Mendengarkan apa yang Anda katakan, saya telah bergoyang selama 10 tahun, tetapi apakah itu menguntungkan saya? Mengangguk tanpa ragu-ragu, Chu Xingyun berkata dengan datar. Tentu saja itu menguntungkan.
Sebelum usia 18 tahun, Anda telah dalam kondisi menarik bibit, dan fondasi Anda sangat tidak stabil dan kemauan Anda sangat lemah. Tetapi dengan curah hujan selama 10 tahun terakhir, fondasi Anda telah stabil, dan juga merupakan surga rangkap 3 dari Nirvana. Tidak seorang pun harus menjadi lawan Anda. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Jun membuka matanya tanpa khawatir. Jelas, Chu Xingyun benar, belum lagi Nirvana 3, bahkan jika dia menentang Nirvana V dan Nirvana V, dia juga melakukannya tidak takut. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa para guru yang telah mengalahkan Nirvana 5 atau 6 harus dikalahkan, tetapi jika mereka harus dikalahkan itu tidak selalu demikian. Melihat mata bersinar Jun Wuyu, Chu Xingyun melanjutkan. Meskipun kekuatan dekade ini lambat, tetapi karena ini, kerusakan yang sebelumnya dipromosikan dengan menarik bibit hampir diperbaiki. Tiba-tiba mengangguk, Jun Wuyu berkata. Maksudmu, aku pada awalnya seperti bibit yang lemah. Meskipun aku belum terus tumbuh lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir, vitalitasku telah berubah. Benar. Sekarang Anda seperti pohon kecil yang kuat dengan warna hijau gelap dan fondasi kokoh. Jika Anda belum berhenti, sekarang Anda, bahkan jika penampilannya sempurna, bagian dalamnya sudah penuh lubang. Berpikir dengan hati-hati tentang pernyataan Chu Xingyun, Jun Wuyu semakin merasa bahwa pernyataan Chu Xingyun masuk akal. Sebelum usia 18 tahun, kemajuannya sangat cepat. Ada persediaan tak terbatas dari sejumlah besar harta benda celestial dan bumi, tidak ada batas sebelum Tianling, dari roh sampai yin dan yang, semuanya lancar. Tapi dia tahu tubuhnya sendiri, dan setelah eksploitasi dan penggalian yang berlebihan, tubuhnya yang tidak dewasa benar-benar tinggal di batas. Belum lagi hal lain, sejauh menyangkut tingkat stabilitas, dia 1000 kali lebih kuat dari 10 tahun lalu. Setiap gerakan tubuh, gerakan sirkulasi Reiki, halus dan alami, tanpa stagnasi. Melihat keterkejutan Jun Wuyu, Chu Xingyun serius berkata lagi. Ini sebenarnya hanya sekunder. Saya paling tidak menghargai ini. Memandangi Jun Wuyu dengan serius, Chu Xingyun berkata dengan sangat serius, yang paling saya hargai bukanlah hujan 10 tahun Anda, tetapi kehidupan anjing dan kuda Anda yang berusia 10 tahun, dan kipas emas mabuk. Apakah kamu bahkan menghargai ini? Melihat Chu Xingyun ragu-ragu, Jun Wuyu tampak bingung. Melihat ke atas dan ke bawah pada Chu Xingyun untuk sementara waktu, Jun Wuyu berkata. Apakah kamu tidak iri padaku? Tapi dengan penampilan dan sosokmu, selama kamu mau, kecantikannya tidak banyak. Kamu bahkan tidak perlu mengeluarkan uang, kamu masih bisa menghasilkan uang. Jun Xingyun menatap Jun Wuyu dengan marah, dan Chu Xingyun benar-benar sedikit terdiam. Apa yang saya hargai adalah jenis mentalitas dan kehendak yang ditempa dalam kondisi kehidupan. Selama Anda benar-benar dapat mengembalikan anak yang hilang, benar-benar tidak ada apapun di dunia ini yang dapat merayu Anda dan menggoncangkan pikiran Anda. Jika Anda ingin menyingkat kehendak seperti batu, Anda harus mengatasi 7 emosi dan 6 keinginan, dan akar dari 7 emosi dan 6 keinginan adalah 4 karakter, anggur, warna, kekayaan, dan gas. Dalam 10 tahun terakhir, Jun Wuyu dapat dikatakan telah berendam dalam anggur, memeluk seorang wanita cantik, dan berputar dengan emas. Selama dia bisa melihat ke belakang, anggur, seks, kekayaan, akan sulit untuk menggerakkan pikirannya. Adapun karakter Qi ini, sebenarnya adalah Buddha yang berjuang untuk aroma dupa. Setelah mengalami pasang surut terbesar dalam hidup, Jun Wuyu jatuh dari puncak hidupnya ke dasar lembah. Sekarang, dia bisa mengerti dan memaafkan bahkan pacarnya di pelukan orang lain. Ini adalah energinya. Meskipun beberapa orang berpikir dia terlalu tidak berguna, tetapi dari perspektif Jun Wuyu, dia dapat sepenuhnya memahami cara menghabiskan waktu berbulan-bulan. Huanong Yue awalnya adalah kuda, dan dia berasal dari kekayaan Jun Wuyu. Ada begitu banyak wanita di Jun Wuyu, dan tidak ada kesetiaan di antara mereka. Pernah, dia bisa memberikan Hua Yue semua yang dia inginkan, tapi sekarang dia tidak bisa. Karena itu tidak dapat diberikan, orang itu secara alami memiliki hak untuk mengejar kehidupan yang lebih baik, dan itu normal untuk meninggalkannya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa praktik bermain dengan bulan itu benar dan layak untuk didukung. Tetapi juga sulit untuk mengatakan bahwa dia salah. Bagaimana hal-hal di dunia ini bisa sebaik yang Anda inginkan? Di masa lalu, Jun Wuyu jelas bukan hal yang baik, dan bermain dengan bulan bukanlah orang yang baik, jadi tidak masalah siapa yang benar.
Kekayaan berwarna anggur adalah musuh dengan kemauan terbesar. Dan seseorang yang tidak kaya anggur dan kaya uang harus menjadi orang dengan kemauan yang sangat kuat. Ada pepatah dalam pepatah lama yang mengatakan bahwa anak yang hilang berbalik dan tidak mengubah emas. Faktanya, itu sangat masuk akal. Selama dia dapat berbalik, dia harus menjadi orang dengan tekad yang luar biasa, seseorang yang benar-benar dapat menjadi iklim yang besar dan melakukan hal-hal besar. Setelah mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, mata Jun Wuyu menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Jika semuanya benar-benar seperti itu akan sangat bagus. Suatu kali, dia mengira tulangnya patah dan putus asa. Tapi setelah Chu Xingyun mengatakan ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak hanya busuk ke tulang, tetapi murni, seorang pria emas kecil yang terbuat dari emas, tidak ada masa depan. Apakah ini semua benar? Kamu tidak membodohiku, kata Jun cemas. Tentu saja, ini benar-benar benar. Banyak dari murid-murid besar yang pro-murid, setelah mencapai tingkat tertentu, diharuskan untuk memasuki dunia dan melatih mentalitas dan kehendak mereka. Pengalaman ini bukan untuk membiarkan mereka tidak melakukan kesalahan, tetapi untuk membuat kesalahan dengan sepenuh hati, dan kemudian memperbaiki kesalahan. Yang buruk tidak mahal, tidak mahal. Mereka yang baik dan tidak melakukan hal-hal itu mahal. Dalam 10 tahun, Yayasan Jun Wuyu telah diselesaikan dengan mantap. Meskipun tekadnya belum kental, ia setara dengan elit yang telah menyelesaikan 10 tahun pengalaman WTO. Selama retret diikuti selama periode waktu untuk mengasah dan menyingkat kekuatan kemauan, Jun Wuyu benar-benar menjanjikan, dan mencapai Wu Huang bukanlah mimpi. Sekali lagi, Kaisar Wu mengandalkan kemauan, dan Kaisar Zun bergantung pada asalnya. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa anak yang hilang benar-benar berbalik. Anda tahu, sebagian besar anak yang hilang adalah anjing yang tidak bisa makan, dan tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk muncul kembali. Melihat kembali dirinya dalam 10 tahun terakhir, Jun Wuyu menghela napas untuk waktu yang lama. Dalam 10 tahun, dia hanya menghabiskan akumulasi dan latar belakang 99 kaisar bela diri, dan bahkan sekarang, bahkan 999 kau tidak bisa menyimpannya. Dalam 10 tahun, anggur yang diminumnya bisa mengisi kolam. Dalam 10 tahun, wanita yang dimilikinya, dia bahkan tidak bisa menghitung dirinya sendiri. Meskipun Jun Wuyu tidak memiliki Chu Xingyun yang tampan, tetapi juga termasuk jajaran dewa laki-laki. Ketika seorang pria tampan hingga tingkat tertentu, perbedaannya sebenarnya tidak banyak, lebih hanya perbedaan dalam gaya dan jenis. Jun Wuyu adalah temperamen anak yang hilang, temperamen ini terlalu mematikan bagi wanita. Jika Anda hanya memiliki uang, Jun Wuyu tidak dapat memiliki begitu banyak wanita cantik. Putra yang hilang selalu menjadi tipe pria yang tampan. Putra yang hilang dan gagal, yang disebut bajingan, sama sekali bukan platform. Kehidupan seperti itu benar-benar indah, tetapi setelah itu indah, itu adalah kehampaan yang tak ada habisnya. Melihat ke belakang pada 10 tahun terakhir, Jun Wuyu merasa seperti telah membuat mimpi besar. Hal-hal dalam mimpi itu telah dilupakan. Tidak ada yang bisa meninggalkan hati yang dalam di benaknya kecuali bulan. Kesan. Untuk sebuah mimpi, dia telah mengabdikan 10 tahun masa muda dan miliaran harta. Kalah, terlalu banyak kehilangan. Hidup seharusnya tidak seperti ini. Memikirkan hal itu, mata Jun Wuyu menjadi tegas dan dia menatap Chu Xingyun dengan dalam, mengatakan. Saya tidak bisa menjamin bahwa saya tidak akan minum anggur atau wanita, tapi saya tidak akan pernah hidup-hidup seperti sebelumnya. Mendengar kata-kata Jun Wuyu, Chu Xingyun mengerutkan kening, tapi ini adalah ekspresi keengganannya. Melihat kerutan Chu Xingyun, Jun Wuyu tersenyum malas dan berkata, Anda tidak perlu meminta anggota tim Anda untuk tidak menyentuh anggur dan kekayaan. Setelah jeda, Jun Wuyu berkata dengan sungguh-sungguh. Mulai sekarang, saya akan menjadi anggota tim Jeoyu. Di bawah yurisdiksi Anda, saya akan mematuhi semua aturan dan peraturan tim. Jika Anda bersikeras bahwa semua anggota pantang minum, pantang warna. Pergi. Berhenti bicara. Mendengar kata-kata Jun Wuyu, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas dan berkata. Aku tidak begitu tidak berperi kemanusiaan, aku tidak bisa melakukan hal lain tanpa berhenti, dan selama aku mengendalikan jumlahnya, jangan minum, mabuk anggur masih sangat bermanfaat. Perlahan berdiri, Jun Wuyu berkata dengan sungguh-sungguh.
Meskipun Jeoyu bukan lagi milikku, tapi bagaimanapun itu dibangun oleh kakekku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan Jeoyu ke daftar ketenaran. Setelah jeda, Jun Woo melanjutkan. Saya tahu bahwa Anda khawatir tentang kekambuhan saya, tetapi saya dapat menjamin bahwa hidup saya tidak akan meninggalkan Jeoyu. Jika saya benar-benar kambuh, Anda dapat menyerang dan menghukum saya, tarik aku kembali. Mengangguk dengan puas, Chu Xingyun tahu bahwa Jun Woo pada dasarnya tidak buruk dan anak yang sangat penurut. Alasan mengapa dia begitu bubar dalam 10 tahun terakhir adalah hanya karena keluarganya telah mati dalam perang dan kehilangan disiplin. Aku menepuk pundak Jun Woo dan berkata, Jeoyu tidak bisa dibesarkan olehmu sendiri. Mari kita pergi ke tim dan melihat apakah ada pemain yang cocok untuk membantu kita mencapai tujuan ini. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, wajah malu Jun Woo. Dalam 10 tahun terakhir, Jun Woo menghabiskan uang seperti air mengalir, dan keluarganya sudah dikosongkan. Terutama dalam 2 tahun terakhir, dana telah dilubangi, dan rantai modal tim Jeoyu telah rusak mengakibatkan anggota perjanjian yang telah pergi meninggalkan. Perjanjian damai antara tim dan para pemain ditandatangani sekali setiap 10 tahun, dan Jun Woo khawatir tentang absurditas dekade terakhir, siapa yang akan tinggal. Sebuah tim dapat menampung hingga 100 orang, itulah sebabnya Mutong ingin membeli Jeoyu. Setelah jumlahnya mencapai batas atas dan ingin melatih lebih banyak talenta, ia hanya dapat membeli sub-tim. Tim Mutong berada di peringkat, dan itu sudah penuh 6 tahun lalu. Sebagai perbandingan, Jeoyu terlalu sengsara, jika Anda menjatuhkan langsung dari pemain terkenal ke tim kelas 3, akan ada 12 pemain yang tersisa, dan bahkan para pemain ini akan berteriak untuk pergi. Seluruh tim Jeoyu memang tidak berkelanjutan, baik diakuisisi atau dibubarkan, dan tidak ada cara ketiga. Ketika Chu Xingyun ditemani oleh Jun Woo, dan tiba di tempat latihan tim, ia dikepung pada saat pertama. Dari 12 pemain, 11 harus pergi. Hanya satu pemain yang bersembunyi di satu sisi, tampak cemas di sisi ini. Melihat anggota tim dengan penuh rasa ingin tahu, Chu Xingyun sedikit terdiam, memang. Dia tidak bisa pergi, sebenarnya. Dia khawatir bahwa setelah Jeoyu berpindah tangan, dia akan diusir. Itu adalah genangan lemak kecil dengan ketinggian hanya sekitar 1 meter dan 6, tetapi beratnya 200 pound. Chu Xingyun tidak memiliki kebiasaan mendiskriminasi orang gemuk, tapi pria gemuk kecil ini tidak terlihat seperti master. Meremehkannya bukan hanya karena gemuk, tetapi juga karena ekspresi dan ekspresi pengecutnya, orang tidak bisa tidak ingin menggertaknya sekilas. Bagi mereka yang ingin pergi, Chu Xingyun tidak akan tinggal, tetapi mereka tidak akan menyalahkan mereka. Yang disebut unggas yang baik memilih kayu dan tempat tinggal, dan menteri yang saleh memilih tuannya. Meskipun perjanjian itu belum berakhir, melon yang kuat tidak manis, bahkan jika mereka tertinggal, mereka tidak akan dapat melakukan pekerjaan mereka. Melihat dingin pada sekelompok pria yang berteriak hendak pergi, Chu Xingyun berkata dengan dingin, jangan berteriak lagi, karena kamu tidak ingin tinggal, tidak ada yang akan tinggal bersamamu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, seorang pemain kekar mengerutkan kening dan berkata dengan nada buruk. Siapa kamu? Anggota tim yang baru direkrut. Mengapa sampah seperti ini dikumpulkan? Jeoyu menonton ini benar-benar berakhir. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun tidak marah pada pihak lain. Bukannya Chu Xingyun mempertahankannya, itu masalah kualifikasi. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk membuatnya marah. Meskipun Chu Xingyun tidak marah, Jun Woo marah, dan berkata dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Seorang pria yang berpikir berbeda dan pantas untuk berbicara tentang sampah orang lain. Menunjuk ke Chu Xingyun, Jun Woo memperkenalkan. Ini bukan pemain yang baru direkrut, tetapi pemilik baru dari tim Jeoyu. Baru saja, dia membeli tim Jeoyu. Apa? Mendengar kata-kata Jun Woo, anggota tim kekar berteriak dengan marah, bagaimana itu terjadi? Bukankah dikatakan bahwa itu diakuisisi oleh Mutong? Bagaimana itu dijual kepada orang lain? Tidak, transaksi ini harus dihentikan. Dengan terkekeh, Jun berkata dengan ceroboh. 99 adalah milikku, yang aku suka jual, apa yang harus dilakukan dengan Mutong, apalagi kamu, bahkan jika Mutong ada di sini, dia tidak bisa menghentikan kesepakatan. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata. Kamu, sebagai anggota tim, tidak peduli dengan tim yang tidak loyal.
Sekarang kamu masih ingin ikut campur dalam perdagangan tim, apakah kamu menganggap dirimu terlalu serius? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, anggota tim kekar akan berbicara, tetapi dihentikan oleh Chu Xingyun. Melihat anggota tim dengan dingin, Chu Xingyun berkata dengan bijaksana. Anda tidak memiliki hak dan kualifikasi untuk berbicara tanpa izin saya. Apa, beraninya kau? Kekuatan Chu Xingyun jelas membuat marah pihak lain. Sayangnya, Chu Xingyun tidak memberinya kesempatan untuk mengirimnya kembali. Dia berkata dengan suara dingin. Jika Anda tidak tahu bagaimana untuk bergerak maju atau tidak, percaya atau tidak, saya akan menahan Anda selama 10 tahun, tetapi Anda bahkan tidak akan diizinkan bermain dalam permainan. Singkatnya, Chu Xingyun langsung memusnahkan prestise semua anggota tim. Mereka memiliki hak untuk secara pasif memberhentikan pekerjaan mereka, tetapi tidak untuk bekerja. Tapi Chu Xingyun juga memiliki hak untuk menyembunyikan mereka tidak bisa bermain. Semua pemain ini telah bergabung dengan tim dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Perjanjian damai berakhir, dan masih ada 6 atau 7 tahun. Begitu tim disembunyikan, itu akan menjadi tragis. Melihat 11 anggota tim yang benar-benar terkejut, Chu Xingyun berkata dengan dingin, sebagai anggota tim, Anda harus memiliki kesadaran menjadi anggota tim. Anda tidak ingin meninggalkan saya tidak terhenti, tetapi kemana dan kapan Anda pergi, saya berkata lupakan. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun mengangkat suaranya dengan keras dan bertanya. Apakah kamu tidak mengerti atau tidak menaati saya? Dalam menghadapi tepuk tangan Chu Xingyun, semua orang menutup mulut mereka. Situasi yang disebut lebih kuat dari orang-orang. Pada saat ini, siapapun yang berani meledakkan duri, maka orang yang menyambutnya akan menjadi kehidupan yang suram. Melihat bahwa tidak ada yang berani berbicara, Chu Xingyun berkata dengan sopan. Saya tahu, saya mengerti, lalu mari kita bubar. Pekan raya akan diadakan dalam waktu dekat. Adapun kemana harus pergi, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Menyaksikan semua pemain menyebar, Jun menghela nafas tanpa khawatir, sepertinya. Dia benar-benar tidak cocok untuk menjadi bos, orang-orang ini selalu tidak bermoral di depannya. Tapi melihat Chu Xingyun, hanya dengan beberapa kata, orang-orang ini telah sembuh dan taat, dan tidak ada yang berani menusuk. Tapi setelah mengatakan itu, Chu Xingyun juga cukup kejam. Jika dia digantikan olehnya, dia tidak akan berani menikamnya. Ini adalah peristiwa besar yang terkait dengan masa depan dan takdir. Setelah membubarkan para pemain yang merepotkan itu, Chu Xingyun mengarahkan pandangan pada Gemuk Putih dan Gemuk. Ke-11 orang lainnya dalam tim sudah ditakdirkan untuk berdagang. Akibatnya, hanya ada 3 orang yang tersisa di seluruh tim, yaitu Chu Xingyun, Jun Wuyu, dan genangan lemak kecil ini. Tim Jiuyu, kamu dapat pergi kapan saja jika kamu tidak ingin tinggal, tetapi tidak mudah untuk tetap tinggal. Chu Xingyun mungkin tidak peduli dengan bakat dan kekuatannya, tetapi untuk aspek lain, itu mungkin tidak perlu. Ningke tidak sembarangan, ini adalah ketekunan dari Chu Xingyun. Melihat Chu Xingyun datang dengan wajah cemberut, Gemuk-Gemuk tiba-tiba tegang, sepasang tangan kecil putih dan gemuk, dengan erat menggenggam kerah, melihat sekantong gas. Dengan napas tak berdaya, Chu Xingyun berkata. Mereka semua akan meninggalkan Jiuyu, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin pergi? Itu. Aku tidak akan pergi. Suara pria gemuk itu jelas sedikit bergetar. Tidak pergi. Mendengar pria gemuk itu berkata bahwa dia tidak akan pergi, Chu Xingyun agak bingung. Ini adalah kasus dengan 99 tim. Apa yang kamu lakukan untuk tinggal? Bahkan jika Anda makan dan minum, ada yang lebih baik daripada di sini. Menghadapi keraguan Chu Xingyun, pria gemuk kecil itu tergagap sedikit, tetapi untuk tiket makan, dia masih sangat tegas dan berkata. Jadi, yang disebut menteri setia. Tidak melayani yang kedua. Tuan kedua, saya orang 9 hari, seumur hidup. Minum. Melihat tamparan lelaki kecil gendut ini, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, kamu punya cukup alasan untuk tiket campuran ini, oke. Buru-buru kamu, aku ingin pemain ini. Dengan lambaian tangan, Chu Xingyun bersumpah. Mulai hari ini kamu adalah tolok ukur dari tim Jiuyu. Aku tidak hanya akan meninggalkan kamu tetapi juga melatih kamu untuk menjadi ahli top. Apa? Tuan atas, hanya aku. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Xiao Chuandun menunjuk hidungnya, wajahnya tidak bisa dipercaya. Mengangguk, Chu Xingyun berkata. Ya, ini kamu.
Selama pidato, Chu Xingyun menenggelamkan lubang yang dalam dan berkata dengan sangat serius. Tapi kamu lebih baik mengingat kalimat yang baru saja kamu katakan. Jika kamu melanggar kalimat itu, aku bisa membuatmu dan menghancurkanmu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Xiao Chuandun menepuk-nepuk dadanya dan berkata, tenang, Kapten, aku tidak terlalu cakap, tapi pastilah pria yang berbicara, dan meludahi kuku. Mengernyit, Chu Xingyun menatap Xiao Chuandun. Yu Zai. Nama yang aneh. Di Akademi Jiuxiao, ada tim yang tak terhitung jumlahnya. Selama kekuatan mencapai Wu Huang Realm, Anda dapat meninggalkan tim asli dan membangun tim Anda sendiri. Sejak berdirinya Akademi Jiuxiao, tidak ada yang tahu berapa banyak tim yang telah dibentuk. Sejauh jumlah yang terkait, jumlah tim Jeoyu lebih dari 30 juta, artinya, ada lebih dari 30 juta sebelum tim Jeoyu. Klan. Tetapi faktanya, 30 juta tim tidak mungkin. Tim tertua itu tidak tahu bahwa mereka adalah puluhan ribu tahun yang lalu, dan belum muncul selama bertahun-tahun. Tim disusun menurut poin setiap tahun, dari tinggi ke rendah, dibagi menjadi tim super, tim teratas, tim pertama, tim kedua, tim ketiga. Pertama-tama, tim super adalah 30 tim teratas dengan skor tunggal, bukan peringkat dengan tim lain. Kedua, tim teratas adalah 300 tim teratas setelah dikurangi tim super, dan mereka tidak diperingkat dengan tim lain. Selain tim super dan top, 3000 tim teratas dibagi menjadi satu kelas untuk setiap 1000 orang ada total 3 nilai, yaitu tim tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Kelima kelas tim ini diakui oleh Akademi. Mereka yang menikmati subsidi Akademi dapat berpartisipasi dalam tim Akademi. Selain 5 nilai ini, ada total 3.330 tim, dan ada banyak tim kartu campuran lainnya, yang bisa dikatakan sama dengan pasir gangga. Ambil tim Jiuyu sebagai contoh. Jika Junwuyu tidak berhasil menjual dan dibubarkan oleh Akademi, itu bukan berarti bahwa tim Jiuyu telah pergi, tetapi kualifikasi untuk berpartisipasi dalam tangga Jiuxiao hilang. Meninggalkan tim tidak lagi tunduk pada pembatasan perdamaian. Pembubaran ini mengacu pada pembubaran anggota tim, yang merupakan kehilangan kualifikasi, bukan hilangnya tim 99. Bahkan, setelah tim Jeoyu dibubarkan itu akan menjadi tim aneka, dan tim aneka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam hegemoni tangga 9 langit. 333 tim memenuhi syarat untuk kompetisi tangga, dan lebih dari 30 juta tim kartu bermacam-macam, bersama-sama membentuk seluruh sistem tim Akademi Jiuxiao. Oleh karena itu, meskipun tim Jeoyu sangat rusak, itu masih sangat berharga. Hanya kualifikasi permainan tangga bernilai 2 atau 300 juta batu roh. Namun, meskipun tim Jeoyu masih merupakan tim kelas 3, itu bukan ketenangan pikiran. 1000 tim dari tim kelas 3 juga disebut tim angkat, tim tingkat ketiga berpartisipasi dalam pertempuran degradasi setiap tahun, dan bertarung melawan 1000 tim teratas di tim lain-lain. Pemenang pertempuran kenaikan menjadi tim kelas 3, dan yang kalah menjadi tim lain-lain, kehilangan kualifikasi untuk tangga 9 langit, tetapi perjanjian damai siswa tidak dilepaskan. Alasan mengapa tim Jeoyu diperintahkan untuk dijual oleh Akademi adalah bahwa dalam 3 tahun terakhir, saat dana Junwuyu habis, kinerja tim terus menurun. Ketika sebuah tim turun 3 level berturut-turut selama 3 tahun berturut-turut, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa bakat manajer tim tidak cukup untuk menjalankan tim. Inspektorat Akademi Jiuxiao akan memiliki hak untuk memesannya untuk dijual. Jika menolak untuk menerima, maka larutkan langsung. Meskipun tim secara nominal kapten tim itu sebenarnya milik anggota tim, jika manajer tim memang terlalu tidak kompeten, maka untuk melindungi kepentingan anggota tim, inspektorat akan bermain. Ke-11 anggota tim Jeoyu yang berteriak untuk pergi sangat berani menjadi sangat agresif karena mereka yakin bahwa tim tidak dapat meninggalkan mereka. Jika mereka benar-benar pergi, tim akan kehilangan pertandingan degradasi tahun ini. Chu Xingyun juga jelas tentang situasi ini, tapi dia masih memandang rendah dirinya. Beberapa orang inilah yang telah kehilangan 3 peringkat dengan Jiuyu dalam 3 tahun terakhir. Bahkan jika mereka dipertahankan, mereka mungkin tidak dapat terdegradasi dengan sukses. Bahkan jika mereka ingin tinggal, Chu Xingyun mungkin tidak mau menerimanya. Generasi kantong anggur dan kantong beras ingin hidup bersama di bawah Chu Xingyun. Tidak bangun. Gedung pangkalan tim Jeoyu. Junwuyu mengerutkan kening dan berkata, tidak begitu baik merekrut orang, itu bukan hanya masalah menyeret orang.
Melihat Jun Woo dengan ragu, Chu Xingyun bingung dan berkata, "Kenapa? Apakah ada yang lebih banyak tentang itu?" Mengangguk kepalanya, Jun Woo dengan cemas berkata, "Kekuatan cahaya tidak berguna, sebuah tim harus memiliki 5 kartu truf utama, dan 5 orang ini harus memiliki emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen wuling. Apa? Bagaimana mungkin ini?" Chu Xingyun bingung saat mendengar kata-kata Jun Woo. Jelas ada alasan tertentu untuk permintaan ini, kecuali bahwa Chu Xingyun berasal dari dunia lain dan tidak mengerti semua ini. Tidak memperhatikan kejutan dan keraguan Chu Xingyun, Jun Woo melanjutkan, "Aku adalah atribut air, Yu Zai adalah atribut api, kan Kapten?" "Atribut apa kamu?" "Aku, atribut." Menghadapi masalah Jun Woo, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata dengan tak berdaya. "Maaf, roh bela diri saya adalah pedang dan tidak memiliki atribut." "Apa? Tanpa atribut? Bagaimana mungkin tidak ada atribut di dunia ini? Semua orang memiliki atribut," kata Jun Woo dengan ragu. Dengan tangannya yang terentang, Chu Xingyun tidak bisa menjelaskan. Dia sendiri tidak tahu mengapa, yang lain memiliki atribut, bahkan jika tidak ada Wuling Suilix yang memiliki atribut, tetapi dia tidak memiliki atribut. Namun, saya pikir jika ada atribut, bagaimana seni bela dirinya dapat bergabung dengan ratusan juta roh seni bela diri. Tapi tidak ada koeksistensi, ada yang bisa menghasilkan apa-apa, dan tidak ada yang bisa menghasilkan sesuatu. Jadi meskipun Chu Xingyun sendiri tidak memiliki atribut, ada beberapa cara khusus untuk membuat tidak ada yang menjadi sesuatu. Ketika dia berada di paviliun Wanjian, dia menggunakan energi cahaya dari pedang suci untuk memvirtualisasikan bakat cahaya kelas 9, tetapi pada kenyataannya, Chu Xingyun bukan atribut cahaya. Roh bela dirinya tidak memiliki atribut. Berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun berkata, "Anda bisa mengerti ini, saya tidak memiliki atribut sama sekali, tetapi mereka dapat menjadi atribut apapun dengan beberapa cara." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Jun Woo menjadi semakin bingung. Setelah hidup begitu banyak, dia adalah orang pertama yang mendengar tentang seni bela diri tersebut. Namun, jika Anda memikirkannya dengan cermat, ada begitu banyak jenis seni bela diri di dunia ini, dan tidak ada cara untuk menghitungnya. Meskipun seni bela diri Chu Xingyun aneh, ada yang lebih aneh dari ini, dan tidak ada yang tidak dapat diterima. Mengernyitkan kepalanya, Jun Woo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Situasi Anda terlalu istimewa, saya tidak tahu bagaimana cara menghitungnya, tetapi demi asuransi, Anda tidak dapat menghitungnya di antara para pemain utama kartu as." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun tahu arti dari Jun Woo. Permainan tangga 9 lantai membutuhkan 5 pemain, yang harus memiliki emas, kayu, air, api, dan tanah. Kelima atribut ini. Meskipun Chu Xingyun's Wuling dapat memvirtualisasikan atribut apapun, dia sendiri tidak memiliki atribut. Tidak ada yang tahu bagaimana mendefinisikan masalah ini di tangga 9 langit. Setelah situasi ini tidak diizinkan, tim Jiuyu tidak akan dapat berpartisipasi dalam tangga karena lebih sedikit orang. Melihat Chu Xingyun dengan senyum pahit, Jun Woo berkata, "Akibatnya, seluruh tim Jiuyu, Anda dan saya, dibiarkan dengan 2 pemain utama, 1 tembakan dan 1 tembakan. Atribut bumi, 3 anggota tim." Melihat Jun Woo, Chu Xingyun berkata, "Kamu menghitung 1 lebih sedikit, pada kenyataannya. Ada juga anggota tim atribut tanah, tetapi kamu harus pergi dan mengundang dirimu sendiri." "Oke kakak, terima kasih."